selamat pagi anak-anak. Udah siap belajar hari ini? Kalau udah siap, kita doa dulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Kalau udah, berarti kita sudah siap memulai pelajaran kita hari ini. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini akan bermanfaat untuk masa yang akan datang. Nah, sebelum ibu absen, coba kalian lihat dulu kiri kanan bawah bangku kalian. Ada nggak sampah? Kalau ada sampah, silakan kalian ambil dan buang sampah itu ke tempat sampah yang sudah disediakan. Oke? Kalau udah, ibu mau absen. Ibu absen ya. Dinda Putri, Alisa Lestari, Reni Anggraini, Atika Nuraini. Baik, semuanya hadir. Ibu sangat senang sekali kalau ngajar di kelas kalian karena kelas kalian termasuk kelas yang bersemangat untuk belajar. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ibu akan tanya dulu kepada kalian. Ada yang ingat nggak materi apa yang kita bahas minggu lalu? Materi tentang cerpen. Cerpen ya? Iya, tentang cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen, ibu ulas ya sedikit. Cerpen itu cerita pendek yang memiliki kata kurang atau lebih 10.000 kata. Kemudian dapat dibaca dengan sekali duduk. Nah, seperti itu ya jadi cerpen ya. Masih ingat kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang cerita teks moral atau fabel. Nah, cerita teks moral atau fabel. Sebelum kita masuk ke materi, ibu akan menjelaskan tujuan kita mempelajari materi ini. Pertama, agar kita dapat mendeskripsikan tentang struktur teks cerita moral atau fabel. Kedua, kita dapat menceritakan isi teks cerita moral atau fabel. Dan ketiga, tujuannya adalah untuk dapat merencanakan penulisan terhadap cerita teks moral atau fabel dengan baik. Sampai sini kalian paham? Nah, kita masuk ya. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan cerita teks moral atau fabel? Apa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, kata Bapak Harimau, cerita fabel itu merupakan cerita yang menceritakan tentang hewan, yang dimana hewan tersebut memiliki atau menyerupai perilaku seperti manusia. Jadi ingat ya bahwa cerita teks moral atau fabel adalah cerita tentang hewan yang memiliki perilaku seperti manusia. Nah, kemudian kita akan masuk yang namanya struktur teks cerita moral atau fabel. Pertama ada yang namanya di sini sudah tulis ya, orientasi. Orientasi ini adalah bagian awal cerita yang menceritakan latar belakang peristiwa, setting, alur. Nah, ini di bagian orientasi nih. Nah, kemudian ada yang namanya komplikasi. Apa itu komplikasi? Nah, dalam sebuah cerita itu pasti akan menemui konflik atau puncak cerita. Setelah ada komplikasi, pasti ada yang namanya resolusi. Apa itu Bu resolusi? Resolusi itu ialah bagaimana cara sang tokoh menyelesaikan masalahnya. Nah, di bagian resolusi inilah bagian cerita yang menceritakan bagaimana suatu permasalahan itu dapat terselesaikan. Kemudian ada yang terakhir, ada yang namanya koda. Apa itu koda? Koda adalah bagian akhir cerita yang menceritakan tentang hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dalam cerita tersebut. Nah, sampai sini kalian paham ya? Kalian bisa catat ciri-ciri umum dan karakteristik fabel. Pertama, katanya menggunakan tokoh hewan, jelas ya. Kedua, watak tokoh ada yang baik, ada yang buruk. Ada si kancil yang cerdik, sang harimau marah. Seperti itu ya. Ada namanya merupakan cerita fiksi. Ya, cerita teks moral atau fabel itu merupakan cerita fiksi.
Keempat, menggunakan setting alam seperti di sungai, di hutan, di danau, pokoknya yang berkaitan dengan alam. Kemudian terakhir ada yang memiliki rangkaian peristiwa, ya, dan namanya jalan cerita dari awal sampai akhir, alur ya biasanya. Nah, di sini juga dijelaskan kaidah kebahasaan teks cerita fabel. Pertama, menggunakan kata kerja dalam teks cerita tersebut. Kemudian menggunakan kata sandang si dan sang. Tadi ya, si kancil, si harimau, sang gajah, sang harimau, seperti itu. Kemudian ada yang namanya menggunakan kata keterangan tempat dan waktu. Pagi hari di danau, sore hari di sungai, seperti itu ya. Kalian paham kan? Baik. Yang terakhir namanya menggunakan kata hubung lalu kemudian akhirnya. Jadi setiap cerita teks naskah moral atau fabel itu, cerita teks moral atau fabel itu menggunakan kata hubung yang berkaitan dengan lalu. Lalu sang gajah pergi menemui si kancil. Kemudian mereka bertemu dan mengakhiri konflik mereka, dan akhirnya mereka dapat bahagia. Seperti itu contohnya ya. Nah, setelah kalian mendapatkan penjelasan dari materi hari ini, Ibu akan membagi 2 kelompok. Di sini Ibu sudah tulis soal, dan masing-masing kelompok kan harus mendiskusikan soal ini dan menjawab, lalu kumpulkan dengan Ibu ya. Di sini bagian sini kelompok 1 silakan diambil. Kedua untuk kelompok 2. Sudah kalian baca soalnya? Kalau sudah kalian baca, silakan kalian jawab. Dan Ibu harap jawaban kalian dapat benar ya. Sudah, Ibu ambil lagi ya. Baik, ini dari kelompok 1, ini dari kelompok 2. Setelah Ibu periksa, jawaban yang kalian berikan rupanya benar. Kelompok 1 tadi tentang ciri-ciri umum teks cerita fabel. Baik, benar sekali. Lalu kemudian kelompok 2 menjelaskan kaidah kebahasaan teks cerita fabel. Baik, sudah benar. Nah, kelompok kalian masing-masing menjawab pertanyaan Ibu dengan benar. Berarti apa yang kalian pelajari hari ini kalian sudah paham ya. Nah, kalau sudah paham, berarti kalian cukup mengerti dan Ibu dapat menarik. Kita sama-sama kita lihat ya apa yang kita dapat hari ini. Kesimpulan hari ini bahwa teks cerita moral atau fabel itu merupakan teks yang menceritakan tentang kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Kedua, ada yang namanya struktur teks cerita fabel. Ada 4 ya. Pertama ada yang namanya orientasi, kedua resolusi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, untuk tugas minggu depan, silakan kelompok yang sudah Ibu bagikan tadi, kalian harus membuat 1 naskah teks cerita moral atau fabel. Jadi minggu depan masing-masing dari kelompok kalian harus berdiri di depan untuk menceritakan apa yang telah kalian buat, cerita yang kalian buat itu ya. Nggak boleh sama. Pokoknya masing-masing kalian harus memiliki atau membuat cerita yang baik. Mengerti? Baik, kalau sudah begitu, waktu Ibu juga sudah menunjukkan mau habis jam hari ini. Semoga tadi tugas kalian kerjakan dengan baik ya. Jangan sampai nanti minggu depan nggak ngerjain. Kan harus paham materi hari ini, pelajari lagi, dan minggu depan akan Ibu tanya lagi. Baik, sampai sini kalian paham? Nah, kalau udah paham, Ibu undur diri ya. Kita akan bertemu minggu depan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.